Selamat pagi, salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Joy Murdekai Guru Singa SPD. Saya adalah guru bimbingan dan konseling. Saya mengajar di sekolah SMA swasta Masehi Brastagi. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 bimbingan konseling dengan NIM 9233412431. Pada hari ini Jumat 8 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja video layanan klasikal di SMA swasta Masehi Brastagi pada kelas 10 IPAS 2 dengan topik pacaran semarga. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi semua. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Jadi terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini, di mana dari apa yang kamu sampaikan kelihatan masih semangat semua. Jadi pada pagi hari ini Bapak akan melakukan layanan klasikal seperti yang sudah pernah Bapak lakukan di tempat ini beberapa minggu yang lewat. Ada yang tahu apa topiknya? Ya, mengenai pacaran. Jadi mengenai pacaran ini juga akan berkaitan juga dengan pacaran, tetapi ada perbedaannya sedikit. Jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ada yang bersedia untuk membawa doa kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Jadi bagaimana? Sudah bisa kita mulai kegiatan kita? Sudah, Pak. Ya, jadi untuk mengawali, Bapak akan mengabsen dulu peserta siswa yang masuk pada hari ini. Nanti kalau Bapak panggil, katakan hadir saja. Adelia, Agun, Alpinta, Apriani, Arga, Armen, Aurel, Aifidia, Chelsea Frisa, Chelsea Husmiring, Chelsea Margaret, Devita Sari, Getse Rafael, Gea Septaria, Gea Septaria, Gaby, Gita, Grace, Felista, Joanne, Karina, Monica, Natalia, Nia Agrelita, Overina, Fridonta, Rafael, Repasya, Regita, Krisia, Saud, Sela, Tiara, Yehes Kier. Ya, jadi ada beberapa orang yang tidak datang. Coba semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan. Serba
menyanyikan lagu kebangsaan kita. Sekarang kita membuat ice breaking dengan lagu Topi Saya Bulat. Pernah kemarin kan? Oke, coba bangkit berdiri. Ya. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Udah, yang pertama kita nyanyikan dulu 1, 2, 3 ya. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Saya bertanya kepada sekitar 11, apa yang kita hilangkan? Topi dan bulat. Udah? Jadi setiap ada kata topi dan bulat itu nanti diam saja atau juga bisa. Udah? Kita ulangi sekali lagi. 1, apa yang dihilangkan? Topi dan bulat. Udah? Kita nyanyikan sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Saya saya kalau tidak bukan saya. Silakan duduk dekat tangan. Ternyata ada juga beberapa yang tidak konsentrasi ya. Kemarin kita sudah mengangkat topik mengenai pacaran. Nanti tidak mengenai pacaran. Ada yang tahu kemarin apa arti pacaran yang sebenarnya? Ya silakan. Hubungan yang dijalin oleh perempuan dan laki-laki yang memiliki rasa ingin tahu atau rasa cinta. Iya. Jadi pacaran itu timbul ketika sudah beranjak ke remaja, maka sudah ada rasa penasaran, rasa ingin tahu, ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat di zaman sekarang, di zaman now, bahwa pacaran itu sebenarnya ataupun istilah saling menyukai juga kalau kita lihat anak SD sudah ada yang mengistilahkan dia menyukai lawan jenis gitu. Tetapi untuk realnya, untuk nyatanya itu ke anak yang remaja. Jadi terima kasih atas respon atau tanggapannya. Di sini kita berbicara mengenai pacaran, tapi tetap sama-sama pacaran dan ada kata semarga. Jadi semarga ini yaitu kita yang tidak terlepas akan adat istiadat, kebudayaan, dan letak lokasi tempat tinggal kita sekarang. Jadi kalau dikatakan semarga ya tentu pasti ada marganya bagi yang laki-laki dan ada berunya bagi yang perempuan. Oke, silakan dari sebelah sana dulu. Baca. Nampak? Kalau enggak sebelah yang hitam ya. Pacaran semarga adalah saudara atau keturunan dari garis dari bapak secara semua kalangan. Kawinan semarga yaitu ketidakbolehan seorang laki-laki seorang perempuan kawin dengan yang semarga atau marganya sama dengan Bapak, ada yang bisa memberikan komentar tentang kalimat ini? Ya, silakan. Jadi kalau pacaran semarga itu Pak, bisa kita bilang kita menikahi ataupun mempunyai hubungan dengan saudara kita sendiri, karena itu juga termasuk karena di balik itu satu keturunan dengan kita, karena dia yang satu marga sama kita. Cuma sedikit Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan dari kalimat ini? Tidak ada. Nah, jadi apa yang disampaikan kawan tadi benar ya, bahwa di mana kita itu memiliki satu garis keturunan. Gitu. Jadi kalau dikatakan sebagai satu garis keturunan berarti masih sama mereknya, gitu dia, masih sama mereknya dari keturunan baik itu
bolang, opung ataupun nenek kepada orang tua kita dan turun kepada kita. Yang kamu coba baca. Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah. Misalnya suku Batak. Matrilineal merupakan sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan. Misalnya suku Minangkabau. Iya. Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap kalimat ini? Di sini ada dua suku. Jadi tidak selamanya ada suku itu yang membuat garis keturunannya dari bapak, ternyata ada juga dari ibunya. Ada yang bisa lebih memperjelas dari kalimat ini? Ya, silakan. Dan di sini kan dijelaskan ada dua jenisnya dari garis keturunan seseorang. Jadi yang pertama itu anak patrilineal itu merupakan garis keturunan yang berpihak ataupun merupakan keturunan dari marga bapaknya. Misalnya di sini dijelaskan ada contohnya itu suku Batak. Yang kedua itu ada matrilineal itu dia berpedoman pada garis keturunan dari ibunya. Contohnya itu suku Minangkabau. Iya. Jadi dari kedua suku ini jangan nanti kamu merasa bahwa hanya suku Batak yang menarik garis keturunan dari bapaknya. Ternyata dari suku Minangkabau dia menarik garis keturunan dari ibunya. Jadi jangan kamu nanti bertanya-tanya ataupun heran kok bisa ya seperti itu. Nah, itulah yang membuat perbedaan kedua suku tersebut. Oke, silakan. Arti patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengambil alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu pater yang artinya ayah dan linea yang berarti garis. Jadi matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Nah, jadi di sini harus kita pahami bahwa ada patrilineal dan ada matrilineal. Ya, jadi kalau misalnya patrilineal itu dari keturunan bapaknya, kan gitu ya, biar supaya dipahami. Tapi kalau matrilineal itu dari ibu, seperti suku apa tadi? Minangkabau. Silakan. Apa yang dimaksud dengan marga dari suku Minangkabau? Marga adalah nama bermarga bagi seseorang dari mana orang tersebut berasal, sehingga orang yang masih satu marga bisa dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan dari kalimat ini? Ya, silakan. Jadi kalau bisa dibilang dari perkataan dari slide tersebut, marga adalah nama pertanda. Jadi bisa dikatakan kalau kita punya marga, berarti itu sebagai identitas dari manakah kita berasal, atau bisa disebut juga marga yang kita punya itu dengan marga yang orang lain yang punya itu kayak ada hubungan darah, karena hubungan darah dari nenek moyang. Jadi bisa dianggap masih satu keluarga tuh memiliki hubungan kerabatan yang dekat. Iya. Ternyata apa yang disampaikan oleh kawanmu bagus sekali. Apa tadi katanya marga adalah? Iya, bagus sekali. Saya salah bila dulu kamu ya. Iya. Jadi marga itu adalah identitas. Itu tidak bisa dihilangkan. Itu identitas. Jadi apa identitas Anda? Itu. Dimanapun Anda dicampakkan, dimanapun Anda berada, identitas itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Jadi kita harus bangga dengan apa? Iya, dengan marga kita gitu. Nah, jadi kalau ada misalnya entah di ijazah atau menulis nama di buku atau apapun itu, kita harus membuat marga dan guru kita karena itu adalah identitas. Bagus ya. Oke, kembali dari sana, coba silakan. Yang baris kedua coba. Ya. Baris kedua, bab kedua. Kenapa perkawinan satu marga tidak sah? Perkawinan satu marga merupakan perkawinan yang dilarang dalam ayat Bapak Mandailing karena dianggap sebagai perkawinan selarang dari garis keturunan ayat atau patrilineal, di mana perkawinan itu tidak sah dan tidak diadai. Iya. Ada yang mau memberikan komentar akan kalimat ini? Ya, silakan. Karena sama kayak penjelasan sebelumnya Pak, perkawinan saudara itu jadi kayak sama aja kita berkelahi dengan satu darah sama kita, jadi dianggap tidak sah, kayak sama aja kali saudara kandung kita tapi satu marga yang sama. Ada yang mau menambahi lagi? Silakan. Tidak ada. Nah, jadi
benar ya apa yang dikatakan oleh kawan tadi itu, di mana perkawinan satu marga jika kita menjalin hubungan ataupun dalam istilah pacaran, berarti sama saja kita memacari saudara kita sendiri katanya. Kan gitu. Nah, oleh karena itu perkawinan satu marga itu tidak sah karena sama saja kita memacari saudara kita sendiri gitu. Nah, jadi itulah yang dikatakan sebagai kita suku Karo atau suku Batak, jika kita memacari yang satu marga dengan kita, berarti sama saja kita memacari saudara kita sendiri katanya. Nah, jadi ini ada contoh ya. Ini ada contoh surat undangan. Ini sebagai contoh saja, sebagai simpel. Bahkan ada yang lebih daripada ini pun pernah melihat. Ada yang pernah melihat kan? Ya. Jadi kalau misalnya ini sebagai contoh, kalau barisan sebelah sana pernah melihat undangan yang satu marga, barisan sebelah sana tidak pernah. Oke, barisan yang sebelah sini tidak pernah juga. Oh, pernah? Ada yang pernah? Oke, silahkan berdua apa sama marga apa? Sembiring sama sembiring. Sembiring sama sembiring. Yang lain? Ada? Oke, barisan sebelah sini tidak pernah. Oke, kalau barisan sebelah sini tidak pernah. Pernah juga. Marga apa sama berdua apa? Tarigan sama tarigan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari undangan seperti ini, tarigan sama tarigan katanya tadi, ataupun sembiring sama sembiring, jangankan dulu orang tua, bagaimana respon Anda ketika melihat undangan seperti ini contohnya? Apakah aneh kan gitu ya? Karena seperti dibilang oleh kawanmu tadi, kalau kita memacari ataupun menikah dengan satu marga, berarti sama saja seperti kita memacari saudara kandung kita sendiri katanya. Oke. Sekarang yang ini nomor 2. Ya, silakan. Perkawinan yang biasa dalam suku Karo. Perkawinan semarga adalah suatu perbendaharaan dalam masyarakat Karo berdasarkan adat yang berlaku di antara masyarakat. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Iya. Ada yang mau menanggapi dari kalimat ini? Ya, silakan. Jadi kalau perkawinan semarga di Karo itu Pak, dia memang nggak bisa karena dia memang kan kita nikahi saudara kita sendiri. Jadi katanya di situ kan ada yang tercela dan di luar batas toleransi. Jadi kalau di masyarakat Karo kan itu udah dianggap sama jadi aib kita. Terus kalau bisa jangan min kan. Sebenarnya ini di luar batas toleransi. Jadi kalau misalnya tidak toleransi bersama masyarakat tersebut, itu nggak ada lagi karena udah kalau bisa itu diusir dari tanah Karo. Terus kalau bisanya memang ganti marga. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi apa namanya, pernyataan yang cukup bagus, tapi ada yang mau saya garis bawahi di situ, ada kata diusir. Itu lebih tepatnya apakah kesadaran dia untuk keluar dari daerah itu atau memang tetap kata diusir? Diusir. Oke, mungkin dia diusir. Ada yang lain memberikan pendapat dengan apa yang saya bilang? Kesadaran sendiri Pak. Kesadaran sendiri, alasannya coba. Karena mereka sudah terlalu malu atau kayak udah di celah-celah gitu Pak dari masyarakat, jadi kayak udah terputus dia rasa sama dia, jadi pergi dia dari daerah itu gitu Pak. Oke, terima kasih. Bukti konkret mungkin ada yang kamu jumpai di tempat kamu itu, ada yang bisa ngasih pendapat tentang apa yang disampaikan kawanmu? Bukti konkret, misalnya di kampung saya begini, coba silakan. Ada? Oh iya, silakan. Itu ada keluarga yang orang tua itu satu marga, atau punya sepupu dan satu bersendirian. Mereka menikah dan punya anak ini. Dan tidak diusir. Tidak diusir. Oke. Ada yang tidak diusir. Yang diusir ada nggak? Atau kesadaran sendiri? Coba di kampungnya. Kalau diusir itu Pak, dia memang belum ada kesadaran dirinya. Jadi karena udah di kampung itu udah merasa dia menjelekkan adat, udah merusak adat Karo, jadi dia diusir. Kalau nggak mau dia diusir, ganti marga sama pindah tempat dari tempat itu. Oke, ganti marga dan pindah tempat.
di kampung yang lain atau tempat tinggalnya, apakah ada seperti yang dikatakan oleh kawanmu? Tidak ada. Oke. Jadi kalau tidak ada berarti kita sependapat bahwa dia harus meninggalkan tempat itu. Tidak ada kata diusir, tapi dia harus menyadarkan dirinya bahwa kalau dia tidak pindah tempat berarti sama saja dia sudah menjelekkan adat itu sendiri, kan gitu ya. Oke. Jadi kita sependapat dengan teman tadi ya. Oke, sekarang yang Mbak Ia, silakan. Pandangan Alkitab tentang prasarana atau pernikahan semarga. Ada yang menentang pernikahan semarga karena percaya bahwa keturunan yang dilahirkan oleh pelaku berpotensi menjadi anak yang abnormal. Tulisan ini membahas bagaimana persepsi Alkitab tentang pernikahan semarga dan apa yang menjadi dasar sebuah pernikahan menurut Alkitab. Iya, ini kita berbicara mengenai dari segi agama. Ada yang mau memberikan komentar tentang kalimat ini? Yang memiliki anak tidak normal itu kayak misalnya contohnya anak itu terlalu depresi gitu Pak, atau anaknya lahir tidak memiliki agak mulutnya agak kayak ada cacat-cacatnya gitu loh Pak. Ada cacatnya, ada kelainan mungkin Iya, ada ya. kelainannya. Iya. Yang lain ada mau memberikan komentar tentang kalimat ini? Silahkan. Ya. Jadi karena di sini dibilang kalau ada menentang pernikahan semarga itu bisa disimpulkan bahwa pernikahan itu bisa dikatakan pernikahan dengan saudara sendiri. Walaupun tidak ada darah daging, menikah karena kita semarga. Jadi darah daging kita itu ada hubungannya dengan nenek moyang lain. Itu makanya bisa dijadikan bahwa hubungan dari pasangan semarga itu melahirkan anak yang abnormal atau tidak seperti anak yang biasanya. Dan juga pernikahan semarga ini juga memang dilarang karena memang dianggap tidak pantas, karena itu sama saja kayak tidak saya bilang tadi pertama kali kalau pernikahan semarga itu sama saja dengan menikahi saudara kita sendiri dan pernikahan dengan saudara daging kita. Itu makanya bisa berpotensi melahirkan anak yang abnormal atau tidak berkelakuan seperti anak yang lainnya. Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Memang benar ya, kalau misalnya seperti yang pernah saya sampaikan, Bapak sampaikan di sini bahwa di mana antara kita dengan satu marga kita sendiri berarti masih ada jalinan darah yang kental, gitu. Di mana kita masih satu nenek moyang, gitu dia ya, satu nenek moyang dari marga kita, gitu. Jadi kalau misalnya masih satu nenek moyang, kalau kita menjalin hubungan pacaran dan ujungnya menikah, berarti darah kita dan darah dia itu menyatu, gitu. Ada kelainan. Pada umumnya ada yang kelainan, tapi ada juga yang memang tidak, gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap yang apa itu pasti ada cacatnya, gitu. Pada umumnya seperti itu, gitu dia. Nah, jadi inilah pandangan Alkitab ataupun pandangan dari agama mengenai bagaimana pacaran ataupun pernikahan semarga ya. Perkenalkan, nama saya Tulio, saya dari Fakultas Hukum Universitas Kuning. Di sini saya diberi tugas tentang hukum adat oleh Ibu Resmia Berlina SHMH sebagai. Oke, jadi sebelum kita mengamati video tersebut, mari kita bentuk dulu meja kita dan bentuk kelompok. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, dan satu kelompok. Perkenalkan, nama saya Tulio, saya dari Fakultas Hukum Universitas Kuning. Di sini saya diberi tugas tentang hukum adat oleh Ibu Resmia Berlina SHMH sebagai dosen pendamping saya. Di sini saya bersama tokoh masyarakat, lalu itu Bapak Suparto Ginting.
Di sini saya akan memberikan pertanyaannya. Tentu saja langsung ke pertanyaan. Kenapa adat Karo tidak memperbolehkan pernikahan semarga? Oh, karena adat Karo ini mempunyai budaya khusus anak baru, kalimu, semina, semina. Jadi setiap perempuan semarga itu anak baru. Jadi kalau nikah dia semarga dan dulunya membuatnya harus diusir dari kampung ke Medan. Kalau nikah dia semarga sah, anak dulunya sah, biasanya kadang-kadang itu makanya tidak dibolehkan nikah semarga. Apakah masyarakat yang sudah menikah semarga masih bisa menjalankan adat dan apa saja sanksi dari kepala adat? Kalau menurut kepala adat Karo, bagi siapa yang menikah semarga itu harus diusir ke tanah Sunggal Medan, tidak boleh tinggal di kampung sendiri. Itu hukumnya dari bumi. Ada kejadian yang saya dengar dari lingkungan tempat saya tinggal di Siak bahwa ada yang menikah dulu di kampung dengan semarga dan perempuan diganti semarganya. Dan yang saya lihat mereka masih bisa menjalankan adat sampai anak-anak yang menikah juga memakai adat. Bagaimana tanggapan Bapak dan kejadian tersebut? Itu memang suatu kecanggahan di adat Karo. Tapi karena adat Karo ini satu hasil musyawarah yang merupakan itulah bidang adat. Kalau dia bukan tinggal di tanah Karo, biasa saja. Dimana pun banyak dari asmarga saya. Tapi kalau tinggal di tanah Karo, itu pasti tidak bisa berjalan. Pertanyaan terakhir Pak, di adat Karo marga sendiri ada macamnya. Salah satunya ada sendiri kala, Paniga Permana, kembaran. Kenapa sendiri itu disebutkan sesama sendiri? Dulu di zaman dulu kata nenek kita adalah cerita dongeng yang dibilangnya dalam khusus untuk marga sendiri ini. Makanya marga sendiri ini pantang juga makan anjing. Karena anjing itu hitam, bilang juga dia harus sendiri. Itulah makanya bisa dinikahkan sendiri bidara sama pari. Kalau bidara sama bidara tetap juga kan cerita. Terima kasih Pak. Iya. Sekian wawancara saya dengan Pak Suparto Ginting. Saya ucapkan terima kasih. Nah, coba dikeluarkan satu lembar, berikan kesimpulanmu tentang video ini tadi. Coba didiskusikan 1 sampai 2 menit saja. Oke, kita siap? Sudah ya, jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 5, silakan. Menurut kelompok kami, pernikahan semarga tidak sah dan sangat janggal karena pernikahan semarga sama saja melanggar hukum adat dan dapat dicemarkan nama baik suku adat dan lingkungan sekitarnya. Maka kesimpulannya adalah pernikahan semarga melanggar hukum adat dan tidak sah. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Kita masuk ke kelompok 4. Seperti yang sudah dibilang oleh Bapak tadi, kami sangat setuju karena orang Karo yang menikah sekeluarga itu sangat aneh dan melanggar adat istiadat Karo. Dan ketika ada orang yang melakukan perkawinan semarga, sebaiknya diusir dari kampung tersebut karena hal itu adalah aib bagi masyarakat Karo. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang masuk ke kelompok 3. Menurut pendapat kelompok kami dari video tersebut adalah pacaran atau menikah semarga itu memang dilarang karena ada adatnya dalam suku Karo. Sehingga jika ada yang pacaran atau menikah semarga akan ada sanksi yang diberikan kepada pelaku. Contohnya yaitu tidak dibiarkan tinggal di tanah Karo karena dianggap menjadi aib. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Menurut pendapat kelompok kami, pacaran semarga itu dilarang karena dianggap melanggar adat dan pasti saksinya diusir dari tempat tinggal. Tetapi ada juga marga yang bisa menikah yaitu sendiri. Tetapi jika sama sendiri tidak bisa. Contohnya sendiri mina dengan sendiri milala. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang masuk ke kelompok 1. Kesimpulan yang kami dapatkan bahwa adat itu sangat penting dalam masyarakat dan adat itu sebagai pedoman ataupun pegangan bagi masyarakat, terutama khususnya bagi masyarakat. Jadi apa yang sudah menjadi peraturan ataupun menjadi norma yang ada dalam masyarakat dan sudah dilakukan sejak dahulu menjadi turun temurun dan diwariskan itu harus ditaati
dipatuhi dan dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih berikan tepuk tangan. Oke, pada tugas terakhir kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini ada 5. Jadi kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan kelompok 2, nomor 3 mengerjakan kelompok 3, dan nomor 4 mengerjakan kelompok 4, nomor 5 mengerjakan kelompok 5. Oke. Jadi kita kembali mendengarkan apa tanggapan dari kelompok 5 mengenai pertanyaan dari nomor 5. Dipersilakan. Sebentar, saling mendengarkan kita. Siapa tahu ada yang memberi pertanyaan ataupun merespon dari kelompok 5 biar supaya kita sama-sama menyimak. Silakan. Buat suaranya. Dari jawaban kami adalah pacaran satu marga dilarang karena mereka berasal dari satu garis keturunan yang sama. Begitu juga dengan menikah, satu marga dapat menyebabkan atau menghasilkan anak abnormal atau beda dengan anak orang lain. Jadi jangan cinta membutakan kalian terhadap peraturan adat. Oke. Ada yang memberikan tanggapan dari apa yang dikatakannya? Tidak? Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Tolong suaranya agak keras. Baik, menurut dari pendapat kami kelompok 2, pendapat kami mengenai pacaran yang semarga itu mungkin kedua pasangan seorang laki-laki dan perempuan ini masih memakai pemikiran kan masih pacaran belum nikah, nggak perlu kalinya kita patuhi aturan adat itu, apalagi udah terlanjur ada keterkaitan atau udah sama-sama saling suka, jadi kan belumnya kita menikah gitu, kita masih pacaran, jadi orang ini belum mengikuti aturan kami. Karena kan masih pacaran gitu, belum adanya kita hubungan serius kayak musuhnya udah menikah dan ujung-ujungnya putus. Ada yang mau menanggapi aku dari jawab pernyataan dari kelompok 2? Jelas? Oke. Oh iya, sebentar. Jadi kalau misalnya hal itu sudah terjadi, kita harus bagaimana? Nah itu kalau misalnya udah terlanjur itu dikatakan pas masih pacaran itu orang ini nggak terlalu memikirkan aturan adatnya karena udah terlanjur ada hubungan gitu, udah saling suka, mau diberhentikan nggak bisa, mau dilanjutkan juga nggak bisa. Ya, menurutnya jika sudah terjadi apa yang mau dilakukan gitu, apa yang harus kita lakukan? Sebisa mungkin itu harus berhenti karena seperti yang dikatakan yang kita tonton video tadi, jika ada yang seperti itu bakalan diusir dari tempat tinggalnya. Bakalan diusir ya. Gimana kira-kira? Bisa diterima ya? Oke, yang lain ada mau bertanya aku tentang kelompok 2? Cukup jelas? Bagus jawabannya ya. Kembali ke kelompok 1. Jadi di pertanyaan itu pengertian marga dan perlu adalah marga adalah garis keturunan dari ayah sebagai identitas ataupun penanda bagi seorang dalam masyarakat Batak agar kita mengetahui silsilah dan kekerabatan kita dengan sekitar kita. Bisa juga dikatakan bahwa marga ini jika dimiliki oleh seseorang maka bisa dikatakan orang tersebut berharga. Jadi kemanapun orang tersebut dilemparkan, dicapakkan, marga ini tidak bisa dihilangkan karena marga ini adalah sebuah identitas. Bisa dikatakan juga identitas tidak bisa dihilangkan oleh seseorang karena itu adalah penanda bahwa dia memang berharga sebagai manusia. Iya, sebelum kita upload, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan respon? Nggak ada? Cukup jelas? Sekarang kita ke kelompok 3. Soalnya tadi, menurutmu bagaimana reaksi keluargamu jika mengetahui anaknya berpacaran sama marga dan jelaskan? Tentu reaksi keluarga akan marah dan kecewa kepada anaknya dan memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak melanjutkan hubungan yang dilarang itu, karena kalau masih pacaran itu hubungannya bisa diberhentikan atau dibuka sebelum ke jenjang yang tersebut. Oke, jadi selagi masih pacaran disitulah masih bisa ya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Nggak ada, cukup jelas ya? Oke, berikan aplaus. Kembali ke kelompok 4.
contohnya yang ada di suku Batak atau suku Karo adalah tidak seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran satu marga yang dianggap masih satu keturunan, seperti sembiring dengan sembiring, ginting dengan ginting dan lainnya. Dan contoh tersebut yang mencemari aturan adat istiadat dari kepala suku Karo. Oke, ada yang mau menanggapi dulu? Cukup jelas? Jelas. Oke, kita applause yang terakhir. Oke, nah jadi dari apa yang kamu sampaikan tadi, bahwa itu adalah wujud nyata dari kita supaya kita bisa mengkerucutkan dalam artian bahwa sebisa mungkin kita sebagai orang yang berbudaya harus mentaati kebudayaan kita, mematuhi peraturan kebudayaan kita, karena peraturan itu adalah yang membuat kita lebih bijak, yang membuat kita lebih dewasa dalam mengambil keputusan, karena kita tidak terlepas dari yang namanya kebudayaan adat istiadat, karena budaya itu adalah identitas kita. Jadi dimanapun kita, baik kita di luar negeri, tetaplah pergunakan identitas kita itu bahwa kita adalah orang manusia yang memiliki suku, hidup berkelompok, dan menunjukkan bahwa dan banggalah bahwa kita adalah suku apa? Karo ataupun suku Batak. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Tidak ada yang berhak ataupun melarang bahwa kamu menjalin hubungan, tapi sebisa mungkin harus sesuai dengan kebudayaan kita. Nah, kami juga tadi sudah bisa menyimpulkan mengenai bagaimana itu pacaran semarga, kami juga sudah bisa mengarahkan mengenai pacaran semarga, dan kami juga bisa menciptakan hubungan yang baik mengenai pacaran semarga. Nah, jadi sampai detik ini, bagaimana perasaan kamu ketika kamu sudah mendengarkan mengenai topik pacaran semarga ini? Bagaimana? Sahabat satu orang kamu, bagaimana perasaan kamu? Kalau perasaan saya, setelah saya mendengar dari topik pembahasan kita gitu, itu jadi bisa lebih tahu bagaimana sebenarnya akibat yang ditimbulkan oleh pacaran semarga, dan apa juga hal yang menyebabkan perkawinan semarga ini tidak sah, karena perkawinan ini memang sudah diturunkan dari zaman nenek moyang kita, dan itu juga bisa dibilang sebagai suatu kebudayaan ataupun adat istiadat yang menjadikan sebagai suatu untuk menghormati segala aturan yang telah ditetapkan dari zaman dulu. Oke, terima kasih. Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu setelah membahas mengenai pacaran semarga ini? Jadi kayak termotivasi juga, bisa juga sudah dari pengajaran buat kita. Jadi kalau misalnya menyukai lawan jenis, jangan sama yang semarga. Kalau misalnya udah terlanjur, ya begini. Kalau barisan sebelah sini, bagaimana perasaan kamu setelah kita membahas mengenai pacaran untuk semarga? Bagaimana perasaan kamu? Saya, jadi setelah mendengarkan perkara ini, jadi mengetahui apa solusi, apa yang harus jadi dari depan kalau kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan pacaran untuk semarga? Jadi terima kasih atas bagaimana respon kamu setelah kita membahas mengenai topik pacaran semarga ini. Berarti sudah lega ya? Sudah senang perasaannya kan? Ya, jadi sebelum kita akhiri kita bernyanyi Yesus kelengkala karo. Udah? Kan 1, 2, 3 ya. Yesus kelengkala karo. Yesus kelengkala karo kerina.
Ya, jadi sebelum kita mengakhiri, kita akan melaksanakan doa penutup. Tadi sudah dibawakan oleh kawanmu yang perempuan. Yang laki-laki coba satu orang yang bersedia, dipersilahkan. Sebelum kita menutup pertemuan kita, kita bersama doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus kami katakan atas kehadiranmu di pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami banyak berterima kasih padamu karena hanya atas berkat-Mu kami masih di dalam kehidupan yang pada pagi hari ini kami berkumpul pada ini. Tuhan, terima kasih kami doakan kepadamu karena dari awal kegiatan kami hingga pada kegiatan ini kami dapat sehingga kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan dan kami sehari-hari dan juga kesenangan orang lain dan juga kiranya hidup kami dan juga kebenaran dan kesabaran dalam mengajarkan kami. Inilah doa aku yang berasal yang bersilakan dalam nama Yesus berdoa setia amin. Amin. Jadi terima kasih atas waktunya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes.